Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 25 Mei 2025. Sebagaimana biasanya, beta muncul untuk membicarakan Indonesia. Selama masih ada Indonesia, maka beta tidak akan berhenti untuk membicarakan Indonesia itu. Karena Indonesia itu sendiri tidak tahu itu apa, dan dari mana ke asalnya, dan kepada siapakah dimaksudkan. Terlebih lagi, Indonesia itu sudah tiada, karena telah dilikuidasi atau dibubarkan oleh Soekarno selaku Presiden Negara Federasi Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan. Dan coba bayangkan peristiwa proklamasi 17 Agustus 45 yang adalah tidak sah, bahkan ilegal. Tiada seorang pun yang lupa untuk mengingatkannya. Sementara likuidasi atau pembubaran Negara Federasi Republik Indonesia yang telah merdeka berdaulat mutlak sesuai dengan hasil-hasil kompresi biaya bundar dan rancangan konstitusi 1949. Tidak seorang pun yang tahu tentangnya. Coba bayangkan, kalau Anda bisa tahu dan merayakan 17 Agustus 45 sebagai hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu bagaimana Anda tidak tahu tentang bagaimana Soekarno yang proklamasi kemerdekaan dan membubarkan negara itu? Saudara tidak tahu. Teristimewa kepada presidennya dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan, Jakarta. Apakah ini satu penipuan? Ataukah ini suatu permainan politik ganda yang sengaja menyembunyikan kejahatan Soekarno dan menuduh orang lain sebagai yang bersalah? Berapa banyak orang disalahkan oleh Soekarno dengan tindakan penipuan dan kebohongan serta kejahatannya? Perlu diingat dan dicatat bahwa kalau berbicara mengenai Indonesia, ya, sekali lagi beta ulangi, kepada semua anggota pemerintah Indonesia teristimewa di Jakarta, dari presidennya dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan, Jakarta, dan semua orang pintar-pintar di seluruh Jakarta, ya, dan semua mahasiswa di berbagai universitas di Jakarta, ya, teristimewa di seluruh Jawa. Kalau berbicara mengenai Indonesia, di atas 50 harinya, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Berbicara mengenai Indonesia, kalau itu menyangkut kemerdekaan dan kedaulatannya, hanya berumur 50 hari saja. Melampaui itu palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Minggu lalu beta sudah menjelaskan bahwa Indonesia hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan oleh Soekarno. Dan beta kembali mengulanginya agar dimengerti oleh semua anggota pemerintah Indonesia teristimewa Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Ya, sekalipun dia sedang berada di luar negeri untuk mengadakan perkunjungan resmi dengan negara-negara manapun, itu bukan soalku. Soalku ialah Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Kenapa?
karena telah dibubarkan oleh Soekarno, yakni pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Jadi kalau mau berbicara mengenai Indonesia, pertanyaannya, Indonesia manakah ini dimaksudkan? Indonesia yang benar hanya berumur 50 hari saja. Melebihi itu palsu semuanya, ilegal semuanya, ya, unkonstitusional semuanya, skandal kedaulatan, atau negara double standar. Kepada pemerintah Indonesia, perlu diingat bahwa selama ini banyak orang ditipu, banyak orang dianiaya, banyak orang dituduh dengan kata makar dan separatis dan melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan hukum. Itu semua omong kosong. Itu semua adalah permainan tipu daya penguasa Jawa dan Jakarta. Ya. Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur dibubarkan. Dan itu artinya bahwa Indonesia secara menyeluruh sudah tiada. Kepada para hakim, jaksa, semua yang menamakan dirinya sebagai Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, ya, kementerian, para jenderal dari Polri dan TNI, kepada Menteri Pertahanan, ya, ingatlah bahwa posisi Anda dalam Indonesia yang ada sekarang ini adalah ilegal. Anda mau bicara apa juga, Anda mau tonjolkan dirimu sebagai apapun juga, itu urusanmu. Tapi berdasarkan hukum dan ketentuan hukum dan sejarah, Anda sekalian adalah manusia kriminal dan ilegal dalam satu negara palsu, ilegal dan unconstitusional, dan itulah RI dan NKRI. Selama ini kita semua dituduh, kita semua disalahkan, ya, diintimidasi, bahkan dihukum dan dibunuh karena Indonesia. Kenyataannya berdasarkan hukum dan sejarah, Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Itu bukan negara yang benar. Untuk itu, patutlah dinyatakan sebagai konsep sejuta kejahatan. Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Itu bukan bangsa, itu bukan negara. Tetapi itu adalah konsep sejuta kejahatan. Dan pembuktiannya ialah dari tahun 1950 sampai hari ini banyak orang disalahkan dan dibunuh hanya karena Indonesia itu. Dengan segala campur aduknya seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, KUHP, ya, melanggar hukum, melawan pemerintah, makar, separatis, itu semua konsep kejahatan, konsep tipu daya para penguasa Jawa dan Jakarta. Ya, orang lain disalahkan atas kebenarannya, sementara kesalahan dan kejahatan sendiri yang dibuat oleh Soekarno dengan Indonesianya tidak bersalah. Sekarang kita menuntut dari pemerintah Indonesia untuk membuktikan sebagaimana yang sudah kita katakan kepada Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung Profesor Dr. Mahfud MD. Dapatkah kalian buktikan sword of wit di atas papir, di atas kertas, di atas meja, bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat? Kapan dan di mana? Siapa yang kasih kemerdekaan kepada RI dan NKRI? Siapa yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan RI dan NKRI? Bukankah RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan? Bukankah RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tenis negara, dan merusak negara? Kalau kalian menggunakan undang-undang dan hukum atas negara model begitu,
Itu salah atau tidak? Pancasila adalah merupakan satu dari 10 nomor yang menjelaskan tentang apa makna dari Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Pancasila merupakan salah satu nomor dari 10 nomor yang menjelaskan tentang makna Indonesia adalah konsep sejuta kejahatan. Pancasila menjelaskan bahwa satu, ya, apa itu Indonesia, dari mana datangnya Indonesia itu, dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Kedua, Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Kedua, Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, bukan karena perjuangan Soekarno atau Hatta. Sekali-kali tidak. Tidak sekali-kali. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional itu, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Melangkah meninggalkan 9 perjanjian penting internasional, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Ketiga, Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Ketiga, Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Ya, 3 dimensi itu antara lain: satu, diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Dan ketiga, dipalsukan. RI dan NKRI itu adalah bukti nyata tentang nama palsu yang tidak pernah diperjuangkan sebagai bangsa negara merdeka dan berdaulat. Ya, itu. Indonesia termasuk dalam kategori negara 3 dimensi. Diakui, dibubarkan, dan dipalsukan. Ya, dipalsukan dengan sebutan RI dan NKRI. Itu nama palsu. Ya, tidak ada punya dasar hukum, tidak ada punya apa-apa yang menyangkutnya. Nah, dan sekarang apa yang jadi? Semuanya berbalik lagi kepada RI. Sementara RI itu ada di Yogyakarta, tetapi semuanya juga sudah dibubarkan. 5 dis. Disorientasi hukum, distrust, disobedience, disintegrasi, dan yang kelima, sovereignty skandal. Indonesia tidak punya apa-apa. Ya. Mau bela Indonesia dengan alasan apapun tidak bisa. Kepada pemerintah Indonesia seluruhnya, siapapun juga Anda, dari presiden sampai kepada kepala desa atau apa, tidak tahu. Kalian tidak punya hak untuk bisa membela Indonesia. Kalian tidak punya bahan, kalian tidak punya dasar untuk bisa bela Indonesia. Itu bohong, itu tipu. Kalau ada di antara kalian mengatakan kedaulatan, kalian penipu, pembohong. Indonesia tidak mempunyai kedaulatan. Indonesia memiliki skandal kedaulatan, tapi tidak mempunyai kedaulatan. Jangan ngomong kosong. Ya. Angkatan Laut menembak kapal minyak Israel di perairan bebas menuju Australia, dan Indonesia bilang berada di dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia tidak memiliki kedaulatan. Hei jenderal-jenderal, hei menteri pertahanan, hei presiden, hei Mahkamah Agung, hei Jaksa Agung, menteri-menteri hukum, kalian penipu, kalian pembohong. Ya. Selama ini kalian menutup kesempatan berbicara kepada rakyat, akibatnya rakyat tidak bisa berbicara. Lalu suara Jawa saja keluar, memperlihatkan bahwa itu milik Indonesia. Itu bukan milik Indonesia. Ya.
Ini permainan Jawa semuanya. Ini semua Jawa. Ini permainan Jawa. Di mana ada Indonesia? Dapatkah Anda bisa membuktikan Indonesia? Siapa di antara Anda sebagai pemerintah, dari presiden sampai dengan dia punya mahkamah agung dan konstitusi, bisa buktikan bukan ada Indonesia? Seekor lain di atas muka bumi ini yang adalah Indonesia. Tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini. Itu omong kosongmu yang menyatakan Indonesia. Tapi dalam fakta hukum dan sejarah tidak ada Indonesia. Ya, karena Indonesia itu hanya berumur 50 hari saja. Setelah itu dibubarkan. Coba sekarang menghadap pengadilan internasional. Lalu kalian membuktikan dengan apa? Kalian membuktikan Indonesia merdeka itu di jalan apa? Kalian mau menyebut Indonesia itu merdeka itu atas dasar apa? Undang-Undang 45 dan KUHP 58? Konyol. Ditendang keluar. Lari terbirit-birit. Yang tipu. Masuk pengadilan yang tipu-tipu. Kalian tidak bisa lari, kalian tidak bisa masuk dalam pengadilan internasional dengan konsep tipu-tipu, tidak bisa. Kalian dicekik lehernya. Sudah tipu baru mau histori tipu lagi. Ya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kita terlalu mengingatkan pemerintah Indonesia, berhentilah dari konsep tipu-tipu dan bohong-bohong menyangkut Indonesia. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Ya. Pertama-tama kalian harus memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apa itu Indonesia sebenarnya? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Sebagaimana kalian tipu rakyat bilang bahwa RMS itu makar, RMS itu separatis, ya. Kalian berbicara tentang Presiden RMS Manhutu bilang begini, bilang begitu, ya. Anggota-anggota kabinet bilang katanya, ya ketong pada waktu itu karena begini, karena ya. Sekarang beta tantang semua anggota pemerintah Indonesia harus bicara jujur. Ya. Kasihan amat. Ya. Kalian menunjukkan sikap intimidasi terhadap pemerintah Republik Maluku Selatan, akhirnya semua bicara salah. Ya. Akhirnya mereka menyalahkan dirinya sendiri bahwa iya ketong begini, ketong begini, ketong itu omong kosong semuanya. Permainan politik busuk Jawa dan Jakarta. Ya. Itu bukan Indonesia, itu permainan politik busuk dari Jawa dan Jakarta. Lalu ajar mahasiswa, ajar semua orang untuk bicara kata RMS itu makar, RMS separatis, ya, menyangkal, tipu daya, bicarakan ini begini, bicarakan ini begitu, omong kosong semuanya. Beta tantang semua yang jago-jago ngomong selama ini. Coba muncul lalu cerita buat beta tentang RMS itu salah, lalu bilang Indonesia itu benar, lalu cerita ke nilai segala macam, coba cerita beta mau dengar. Bohong semuanya. Tipu daya, lalu membuatnya sebagai sejarah. Apa-apaan ini? Indonesia hanya berumur 50 hari saja. Itu sejarahnya. Lewat dari itu, gado-gado. Ya. Kamu bicara Indonesia di luar tahun 50? Ya. Kamu bicara Indonesia di luar tahun 50? Palsu. Ilegal. Unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Bikin sejarah tipu, bikin sejarah bohong. Siapa di antara kalian, profesor, doktor, siapapun yang berbicara mengenai Indonesia dengan konsep-konsep sejarahnya, engkau itu penipu, engkau profesor doktor bodoh, penipu, pembohong. Jangan tipu rakyat. Ya. Sayang kan 75 tahun ketong tekan, ketong dikungkung, ketong di kasihan. Ketong ini salah dari tahun 50 sampai sekarang, ketong ini salah terus. Sementara Indonesia yang salah, pemerintah Indonesia yang bersalah, tidak salah. Ya. Akhirnya orang di Maluku itu selalu satu tuduh satu. Selebih dari itu, permainan politik Jawa antara TNI dan Polri mulai masukkan ilmu baru, yaitu agama. RMS itu Republik Maluku Serani. Akhirnya balik-balik kata terus membuat rusak ke orang. Dan sekarang kata sudah tahu kamu orang punya tipu daya dan kebohongan. Ya. RMS itu negara, bangsa kami, negara kami.
Mengangkut semua saudara Islam, Kristen, kita semua punya negara, itu pun tanah. Dia nanti tipu ketemu kali kedua lagi. Ya, dia bilang bahwa itu milik Indonesia. Dia bilang tetap RMS itu Serani, Kristen atau begini. Tidak ada itu. Ada ketua punya undang-undang, ketua ada punya hukum, ketua ada punya aturan untuk menjamin semuanya. Bukan macam kemorang, tipu-tipu. Ya, menteri-menteri bilang konstitusi, bohong. Tidak ada, Indonesia tidak memiliki konstitusi. Ini konstitusi yang benar dari Indonesia yang benar. Ini, lihat, ini. Ini adalah konstitusi dari Negara Federasi Republik Indonesia. Ini dia. Ini konstitusi. Indonesia lain dari Negara Federasi Republik Indonesia tidak memiliki konstitusi. Indonesia lain dari Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS tidak memiliki konstitusi. Anda mau tipu siapa? Kejaksaan Agung, Profesor Dr. Mahfud MD, Anda mau tipu siapa dengan istilah-istilah hukum? Selama ini kamu orang muncul, kamu orang punya istilah-istilah hukum bodoh, hukum penipuan untuk menipu orang. Indonesia merdeka itu atas dasar ini, bukan dasar proklamasi. Kemerdekaan Indonesia itu berdasarkan hasil kompresi penjamundar. Ini dia. Dan rancangan konstitusi 1949, ini dia. Dua buku ini yang menjadikan Indonesia itu merdeka dan berdaulat mutlak. Dua buku ini. Tapi kalau kalian melanggar dua buku ini, maka Indonesia hilang. Konsekuensinya begitu. Mesti tahu konsekuensinya. Indonesia sudah diakui oleh internasional, oleh PBB, UNSI, bahwa itu negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut. Dengan nama Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS. Sekarang tiba-tiba muncul RI dan negeri. Mana bukti sejarahnya? Ya. Soekarno bikin Indonesia sendiri. Tidak tahu dari mana datangnya. Untuk apa Indonesia itu? Lalu serahkan semua orang. Akibatnya, segala perjuangan kemerdekaan itu hanya di Jawa. Nah, lihat apa jadi sekarang? Pemerintahnya Jawa, semuanya Jawa, semuanya Jawa, semuanya Jawa. RMS disalahkan. Kok bisa kurang ajar betul ini pemerintah Indonesia? Pemerintah Indonesia pemerintah paling kurang ajar. Bahkan biadab. Mana mungkin bisa salahkan beta punya pemerintah dan bunuh beta punya presiden? Itu kalian punya otak di mana? Hei pemerintah Indonesia. Kamu itu manusia atau bukan? Di mana letaknya kesalahan Presiden Republik Maluku Selatan, Emir Sumokil? Di mana letak kesalahannya? Beta tuntut kepada pemerintah Indonesia sampai kepada militernya. Ya, kamu orang punya kesombongan untuk menyalahi beta punya presiden. Coba sekarang tunjukkan bahwa di mana letak kesalahannya. Coba. Mana kesalahannya? Atas dasar apa kalian salahkan beta punya presiden? KUHP kacau, palsu, ilegal, unconstitutional, cacat. Ya. Indonesia saja tidak ada. Profesor Dr. Mahfud MD katakan bahwa jangan salahkan orang kalau dia berbuat salah sementara belum ada undang-undang dan hukum untuk membuktikan bahwa itu salah. Bagaimana kalian bilang RMS salah dengan tahun 50 proklamasi RMS, tahun 59 baru kalian bilang RMS salah menggunakan hukum yang terbulak balik. Ini kamu orang manusia-manusia penipu, kurang ngajar. Ya. Engkau jadi pemerintah, engkau paling kurang ajar. Sadarlah dan sadarlah. Bagaimana tahun 50 peristiwa kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan diserahkan dengan hukum di tahun 59. Itu kamu orang punya otak di mana? Di kepala atau di dengkul atau di mana? Dasar manusia-manusia tukang penipu, pembohong, pemutar balik fakta hukum dan sejarah. Inilah akibatnya. Untuk itu, mau atau tidak mau, melalui kesempatan ini, beta menekankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera kembalikan Republik Maluku Selatan kepada bangsa dan negaranya dan pemerintahnya. Apapun alasannya, semua anggota militer Papua Barat harus tarik, karena itu bukan wilayah Indonesia. Apapun alasannya, semua anggota militer di Maluku harus tarik. Itu bukan wilayahnya.
Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, jangan tipu rakyat. Ini kalau berhadapan di pengadilan internasional bagaimana? Malu atau tidak? Lari terbirit-birit atau tidak? Sudah tipu mau maju lagi bikin diri macam orang jago-jago dengan ini profesor doktor ahli hukum. Maju, coba. Berhadapan dengan beta, mulut tertutup. Saya bisa bergerak, saya bisa keluar, saya bisa buka mulut. Dapat semprot. Karena penipu dan pembohong. Beta akan tunjukkan di pengadilan internasional, ini manusia-manusia muka penipu dan pembohong. Ini kriminal semuanya. Kalau berani mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, ini manusia penipu semuanya. Siapa bisa goyang beta? Siapa bisa salahkan beta? Yang kalau datang dengan pakaian seperti itu Kolonel Benungku satu tuh, ya, Kolonel bau busuk satu tuh, siapa namanya? Yang pergi di PBB melarang Papua, ya, Maluku dan Aceh untuk tidak boleh bicara. Ini manusia kudis semua nih, kurap semua itu manusia-manusia model kurap. Kolonel Bongol itu kira ini Indonesia lalu seenak saja berlagak. Kamu orang hanya menang selama kamu orang menyebut diri Indonesia. Satu tipu satu. Lihat kasus ijazah palsu dari Jokowi. Sini putar sana, putar sini, putar sana. Segala macam Indonesia itu putar-putar terus. Menghadapi internasional tidak bisa putar. Satu kali panggilan tidak datang, dua kali panggilan tidak datang, tiga kali panggilan ilegal. Ya. Di Indonesia kalian putar kiri, putar kanan, bikin susah orang kanan kiri dengan kalian punya cara Jawa toh. Itu bukan cara Indonesia, itu cara Jawa. Tapi kalau ini persoalan masih di forum PBB, hakim internasional. Kalau dipanggil mau putar, ketawa. Boleh putar kiri, putar kanan. Anda kira ini mainan? Merampas hak kedaulatan bangsa, satu bangsa dan negara, itu kan kurang ajar. Ya. Sekarang ditanyakan, di mana itu Indonesia? Siapa itu Indonesia? Benarkah Presiden Prabowo itu Indonesia? Coba buktikan. Makanya beta mengulangi perkataan beta kepada Presiden Prabowo maupun Jaksa Agung, Profesor Kumas Pende. Benarkah Indonesia LSRI dan itu negara merdeka dan berdaulat? Kapan dan di mana? Benarkah Presiden Indonesia itu Indonesia? Dan semua ini menuntut untuk pemerintah Indonesia harus memberi jawaban atasnya dengan jalan tes DNA. Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya, para jenderalnya, para anggota parlemennya di Jakarta, semuanya harus tes DNA bahwa mereka itu orang Indonesia atau Jawa atau Kalimantan atau Sumatera. Kalau terbukti bahwa kamu orang Jawa, Indonesia tidak ada. Bubar. Harus bubar itu Indonesia. Ya, tidak bisa. Jangan tipu ketong untuk kedua kalinya. Sudah cukup. Penipuan itu sudah berakhir. Dan sekarang akibat dari segala tindakan penipuan dan kebohongan yang kalian buat selama ini, kalian punya hukum-hukum tipu, hukum-hukum palsu yang dikenal dengan sebutan KUHP dan Undang-Undang 45. Itu kamu orang paling penipu dan pembohong. Sekarang apa jadi? Banjir menyapu kalian semuanya. Ya. Beta sudah bilang dari bulan Oktober 2003, jangan melawan beta punya kata-kata. Nanti banjir. Apa jadi sekarang? Saya putus-putus banjir sikat kamu orang. Sedikit hari lagi, gempa gocar kamu orang. Tsunami sapu kamu orang. Jangan lari kiri, jangan putar kiri, jangan lari kanan, jangan bilang begini, jangan bilang begitu, jangan. Ini akibat dari kalian punya perbuatan. Ya. Menyakiti orang, menghina orang, ya, membunuh orang, merusak gereja-gereja dan segala macam. Ini kalian punya ide. Kalian marah komunis, padahal kalian sendiri adalah komunis. Ya. Berapa banyak pemerintah Indonesia komunis? Berapa banyak rakyat Indonesia komunis sampai hari ini? Mereka pura-pura bilang ini komunis begini, komunis begitu. Mereka sendiri adalah komunis. Ya. Membakar gereja di mana-mana, melarang gereja di mana-mana. Anggota DPR
di sana di Jakarta setuju lagi dengan itu keadaan. Apakah itu kalian bukan komunis? Kurang ajar. Lalu gunakan kata itu lagi buat ketoran lagi yang bukan ada hubungannya komunis. Ya? Kamu orang itu komunis. Kamu orang itu jihad. Kamu orang itu jahat. Dia salah ketoran tidak begitu. Kamu orang itu ketoran, kamu orang punya kesalahan sendiri dan kejahatan sendiri. Ketoran yang salah. Untuk itu melalui kesempatan ini beta mesti bongkar ini semuanya. Supaya sadar. Hak kemerdekaan dan kedaulatan Republik Maluku Selatan yang ada pada Indonesia sekarang ini harus dikembalikan. Beta mintakan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia atau NKRI di Jakarta hari ini, beta ingatkan. Sebelum Anda turun dari jabatan menjadi 5 tahun mendatang, negara kami Republik Maluku Selatan harus diselesaikan. Harus dibicarakan dan harus dikembalikan. Karena kamu rampok harus dikembalikan. Dan ingatlah bahwa kerugian yang mencapai bangsa negara kami selama 75 tahun haruslah dibayar semuanya dengan standar 750 triliun euro. Semua orang yang dituduh dengan RMS selama ini, dituduh saja, baru dituduh, harus dibayar yang 25.000 euro. Kristen, Islam, kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki. Semua orang yang kalian tangkap seenak saja dengan tuduhan-tuduhan palsu yang dibangun dengan KUHP dan Undang-Undang 45 sampai masuk dalam penjara 150.000 per person. Euro. Bukan rupiah. Euro. 150.000 euro per person. Dari tahun 1950 sampai dengan hari ini. Semua nama-nama mereka harus dikembalikan dan dibayar. Pemerintah negara Republik Maluku Selatan, semua anggota pemerintah Republik Maluku Selatan dibayar dengan 500.000 euro per person. Yang kalian aniaya, kalian bunuh. 500.000 per person. Euro. Ya. Jadi yang tipu ketoran. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura atau 17 atau 15, saya tidak tahu itu apa lagi saya tahu. Dan semua pengadilan, ya, di Ambon, di Masohi, di Saparua, di Kisar, di Buru, di Dobo, semuanya harus tahu, harus sadar, di Kei, bahwa Republik Maluku Selatan itu adalah negaramu, bukan Indonesia. Indonesia negara palsu, ilegal dan angkosional serta skandal kelautan. Ya, untuk itu jangan berlagak untuk mau coba bilang bahwa itu Indonesia. Tidak, sudah berakhir. Indonesia sudah berakhir. Tidak ada lagi Indonesia. Pada saat beta muncul pada tanggal 7 Oktober 2023, pada saat itulah Indonesia dinyatakan sudah habis, sudah berakhir. Dan sekarang terimalah hukumannya. Ya. Dari beta, Bung Anies Wiranusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.